ruangan misalkan yang terjadi keributan antara yang ada di sana itu misalkan bercampur, ada perempuan, ada laki-laki gitu kan, bercampur ke sana, semuanya ribut semua. Bagaimana mendiamkannya gitu kan? Tadi pekik tidak bisa-bisa gitu kan. Oh, kita pisahkan dulu yang Lanang dengan yang Tino gitu kan. Itu kan ini. Nah, baru nanti misal yang cewek ditanyai masalahnya apa, misalnya kan itu kan. Yang cowok ditanya masalahnya apa juga gitu kan. Dapat solusi, oh kamu solusinya macam ini. Yang betina solusi macam ini. Artinya untuk menyelesaikan masalah di kelompok ini baru digabungkan. Kan itu nanti idenya kan. Nah, ini pemisahan variabelnya. Nama matematikanya adalah pemisahan variabel kan. Caranya nanti ya tadi dipisahkan dulu, ini kelompokkan dulu kan gitu. Cuman tidak dipakai nanti di mewardi turun ke masyarakat misalkan atau ngajar di kelas, ketika kelas A dan kelas B digabungkan ribut misalkan, tidak dipakai persamaan. Aku nak menyelesaikan pakai persamaan fungsi Laplace misalkan, persamaan Laplace misalkan. Pisahkan, tidak seperti itu. Pisahkan dulu mana kelas A, pisahkan. Kelas B mana, pisahkan. Ini solusinya bagaimana, ini solusinya bagaimana, kan itu. Nah, proses itulah nanti yang dibentuk dengan ini. Itu caranya. Jadi tidak dipakai. Kalau jadi presiden misalkan, maju jadi presiden, banyak masalah, 5 pulau itu masalah semua kan. Pokoknya ribut terus ini kan. Coba kita pisah dulu, Sumatera apa di masalahnya gitu kan. Jawa ini apa di masalahnya. Nah itu kan. Sumatera masih ribut juga, pecah dulu. Apa masalah Sumatera Selatan? Sumatera Barat, Sumatera Utara, apa masalahnya? Masih tidak selesai dulu juga, pecah lagi jadi provinsi gitu. Ya, nah, ini sederhananya seperti ini. Diduga karena ini X dan Y, jadi diduga solusinya itu adalah seperti ini. Kita pisahkan, nanti solusinya adalah gabungan antara X dan Y. Ini P yang hanya bergantung X, yang ini P yang hanya bergantung Y, digabungkan. Oke, bisa? Itu ide dasar ini. Jadi jangan oh ini Pak kan cuma itu aja kan itu kan. Cuma misal-misal itu aja Pak. Bisa? Bisa nih? Ini diduga solusinya ya. Jadi T ini adalah dugaan solusi. Terserah solusinya suuzon atau husnuzon gitu kan. Dugaan baik husnuzon katanya kan. Dugaan jelek suuzon gitu kan. Diduga solusinya ini mau husnuzon mau suuzon terserah gitu kan. Oke, bisa? Oke, lanjut ya. Jadi misalnya solusinya adalah berbentuk seperti ini. Nah, baru kemudian ini kita masukkan lagi ke sini, kita cek, benar enggak? Benar enggak ini solusi dari ini? Nah, ini kan baru dugaan kan? Dugaan saja, dugaan. Supaya yakin benar atau tidak, kita masukkan lagi ke sini. Jadi misalkan tadi solusi dari dua kelas tadi misalnya makan pempek, minum kopi misalnya kan. Jadi setelah dipisah misalkan waktu tadi sudah misalkan kelompok ini. Nah, kelompok A solusinya makan pempek misalnya kan.
Kelompok B solusinya adalah minum kopi, ya. Dugaan Mawardi tadi kan? Ya ini kan dugaannya kan? Nah, sekarang digabung. Jadi solusi untuk kedua kelompok ini adalah makan pempek, minum kopi, gitu kan? Nah, untuk tahu benar apa tidak solusi tadi, tinjuk lagi kan? Tinjuk pempek dengan kopi, gitu kan? Nah, ini prosesnya, tinjuk pempek dengan kopi, balik lagi ke sini. Ya, oke. Jadi untuk tahu ini solusi atau tidak, kita balikkan lagi ke sini ke permasalahannya. Jadi substitusi solusi ini ke sini, kita buat do kuadrat t x y tadi, do x kuadrat sama dengan ini saja plus do kuadrat t x y do y kuadrat itu sama dengan 0. Nah, ini prinsipnya kan. Nah, yang xy itu adalah ini kan. Jadi do kuadrat t x nya adalah t yang bergantung x dan t yang bergantung y. Ini do x kuadrat. Ya. Plus do kuadrat dari t yang bergantung x dan t yang bergantung y, do y kuadrat sama dengan 0. Ya. Jadi ketika ini terhadap x, artinya yang pengaruh itu yang x saja, yang t tidak. Ya. Jadi ini kan operatornya bekerja terhadap x saja. Jadi T ini yang Y tidak mengaruh. Ya, mau diapakan juga tidak berubah. Ya, jadi yang ini taruh saja di depan. Ya. Ini adalah TY. Nah, ini adalah, nah ini ya. Oke, bisa. Cuma ini kan? Yang ini jangan ditaruh di sini karena terhadap Y. Nah, yang ini yang terhadap Y saja, kan tidak ada pengaruh. Jadi tidak ada pengaruhnya si kopi tadi untuk yang tidak suka kopi kan itu kan? Oke, ya. Atau ini bisa kita buat TY do kuadrat T X do X kuadrat itu sama dengan minus T X do kuadrat T Y do Y kuadrat. Ini ya, udah luas. Udah luas kan? Oke. Nah, baru kita cek satu-satu. Ini persamaan diferensial yang berubahnya secara bersamaan, ya kan? Ketika y-nya berubah, x-nya juga berubah, gitu kan? Nah, susah ngeceknya kan? Jadi kopi dan pempek tadi cepat sama-sama habis, gitu kan? Padahal kita ingin ketika pempek itu dikasihkan yang tidak suka kopi bagaimana, yang tidak suka, yang pempek dikasihkan yang tidak suka pempek bagaimana kan itu. Nah, ternyata rupanya sama-sama cepat habisnya, yang pempek cepat habis, yang ini cepat habis, ya kan? Sekarang misalkan kita selesaikan dulu satu-satu. Nah, misal kita ingin selesaikan dulu bagian ini. Maka yang ini kita anggap sebuah konstanta. Ya. Jadi yang ini kita anggap sebuah konstanta. Katakan saja K kuadrat. Boleh tidak yang lain? Boleh. Misalkan saja itu adalah K kuadrat. Jadi bagian ini, nah ini adalah K kuadrat. Oke, kita punya T, Y,
do kuadrat X do X kuadrat itu sama dengan minus K kuadrat. Kan itu kan? Oke. Lanjut. Oke, lanjut ya. Minus K kuadrat. Atau ini bisa kita buat do kuadrat Tx do X kuadrat sama dengan minus K kuadrat per Ty. Waalaikumsalam. Oh sebentar. Ini masih tercampur, variabelnya masih tercampur kan. Jadi si kopi dan si pempek tadi masih tercampur. Kenapa masih tercampur? Coba lihat. Di sini E, masih ada Y kan? Yang sebelah sini kan? Yang di sini ada E, ada juga Y kan? Supaya benar-benar kita pisahkan, kita kalikan semuanya dengan Tx dan Ty. Dikali atau dibagi ya? Dibagi ya? Oke, dibagi. Dikali dengan 1 per itu ya. Bagi kan? Jadi yang ini karena dibagi dengan Ty 1 kan? Tinggal yang ini kan? Tinggal jadi 1 per Tx do kuadrat Tx per do X kuadrat sama dengan ini tinggal minus 1 per Ty do kuadrat Ty do Y kuadrat. Oke ya? Nah, itu bisa kan ya? Kopi-kopi yang pempek-pempek ya. Rahmi umat balik datang. Martin sian ya. Baru kemudian yang tadi ini berubah terhadap X, ini juga berubah terhadap Y, serempak perubahannya. Maka untuk menyelesaikannya yang ini kita pisahkan dulu. Kita anggap dia adalah sebuah konstanta K kuadrat. Oke. Misalkan dulu, kita misalkan. Nah, kan itu kan. Kita misalkan ini sama dengan 1 per Tx do kuadrat Tx do X kuadrat sama dengan minus K kuadrat. Nah, itu kan. Ini konstanta misal ini konstanta. Oke. Kan sudah bisa X semua kan, ini konstanta, tidak ada pengaruh. Ketika sudah di sini ya, padahal ini adalah pemisahan dari ini kan. Jadi masukkan ke sana do kuadrat Tx do X kuadrat sama dengan minus K kuadrat Ty. Nah, kan itu kan? Atau do kuadrat Tx do X kuadrat plus K kuadrat Tx ini sama dengan 0 kan? Ini adalah persamaan osilator harmonik sederhana. Persamaan osilator harmonik sederhana, bandul di mekanika. Solusinya apa Rami? Solusinya ini Disman 2
Pemisahan variabel. Kami lah pening-pening wala kan belajar. Lagi dipakai tidak. Pak, bukannya tadi Pak bilang harus dicampur? Apanya? Bisa. Yang mana dicampur di? Ini. Kan kita duga. Kan itu kan solusinya kita duga kan? Kita duga solusinya itu adalah gabungan antara solusi bagian X dan gabungan solusi antara bagian Y. Ini baru dugaan. Supaya tahu solusi ini benar atau enggak, masukkan lagi ke masalah. Ini. Tuh kan? Nah, kita karena TXC-nya adalah yang ini kan? Ini matematis biasa nih, biasa. Ini yang karena dia mengandung X, yang Y ke depan. Ini tidak dipengaruhi oleh si E. Oke, sampai sini ada masalah? Nah, oke. Nah, ini persamaan diferensial parsial. Ada juga persamaan diferensial biasa yang berbentuk seperti ini. Variabelnya masih tercampur. Variabelnya masih tercampur. Nah, bagaimana tahu variabelnya masih tercampur ini? Nah, di sini ada PMP dan kopi. Di sini ada PMP dan kopi, gitu kan? Nah, bagaimana solusinya supaya tahu benar nggak si kelompok A ini senang PMP dan kopi, gitu kan? Benar dan enggak si B ini juga senang PMP dan kopi, gitu. Belum tahu bagaimana, susah melacaknya kan? Untuk menghindari susah itu, bagaimana kalau kita pisahkan dulu antara PMP dan kopi? Nah, ini dipisahkan di yang PMP, yang kopi. Oke kan? Matematikanya, ini akal biasa, akali saja, tapi tidak mengubah nilai ya. Nah, itu hebatnya matematika, dia bisa memanipulasi, tapi tidak mengubah nilai. Itu aturannya. Ya, tapi kalau manipulasi mengubah nilai itu korupsi. Ya. Nah ini diakali. Jadilah seperti ini. Nah sekarang sudah terpisah. Bagian X ada yang X, yang Y ada yang Y, gitu ya. Jadi untuk bagian X semuanya X saja. Yang Y saja. Ini kan? Nah, baru kita bisa selesaikan satu persatu. Selesaikan dulu yang bagian PMP dengan menganggap X-nya yang kopinya tetap utuh. Nah, ini konstan. Nanti gantian. Ya. Ini. Jadi untuk bagian X dapatnya seperti ini. Hanya biasa, manipulasi biasa, tidak ada sulitnya. Ini K kuadrat, ini kalikan silang, ini pindahkan ke sini, dapatnya ini. Atau tidak dipindahkan juga tidak apa-apa, langsung di sini juga tidak apa-apa, langsung ini sudah kelihatan bahwa ini adalah persamaan osilator harmonik sederhana. Bandul, contohnya. Solusi bandul bagaimana? Dalam bentuk apa? Dalam bentuk sin atau cos, nanti cek di bab ke-8 persamaan diferensial. Ya. Solusinya itu dalam bentuk jadi Px-nya Px-nya ini mempunyai solusi sama dengan dalam bentuk cos KE atau dalam bentuk sin KE. Nah, itu ya. Ya, dalam bentuk sin atau cos. Samaan bandul.
lupa, cek lagi, oke ya. Banyaknya nomornya karena kita cek juga ya. Nah ini bagian yang E. Dapat solusi yang E yang diduga seperti ini. Masih dugaan juga nih kan. Sekarang untuk yang Y sama. Untuk yang Y sama, yang E kita anggap konstan. Ya. Jadi untuk bagian Y, jadi sebelah sini ini kita anggap sebagai K kuadrat juga. Yang ini tidak ada. Nah, kan itu kan. Jadi kita punya minus 1 per T Y do kuadrat T Y dy kuadrat sama dengan K kuadrat, itu kan? Kali silang juga, tidak ada masalah nih. Ini pindahkan silang ke sana, pindahkan ruas ke sini, itu kan? Kalau kalikan silang, ini dapatnya minus do kuadrat T Y do y kuadrat sama dengan K kuadrat T Y, kan itu kan? Kalau pindahkan ke sini, ini jadinya apa jadi? Plus ya? Pindahkan ke sini. Plus atau minus? Minus. Nah. Jadi ini minus do kuadrat T Y do y kuadrat minus K kuadrat T Y. Ini sama dengan 0. Ya. Nah, ini solusinya berbentuk eksponen. Solusinya berbentuk eksponen. Nanti dicek, ini anak muda, jangan Bapak Budike gitu kan. Solusinya berbentuk eksponen. Jadi si T Y ini sama dengan, kemungkinannya adalah E pangkat K Y atau E pangkat minus K Y. Oh, ternyata solusi bagian yang kopi adalah ini. Yang bagian pempek adalah ini. Kan itu kan? Nah, kita karena dugaan awal tadi adalah gabungan, maka kita gabungkan lagi ini kan? Kan itu kan? Jadi si T X Y ini adalah TX dan TY. TX nya itu adalah mana tadi itu ya? Adalah cos X atau sin Y. Sin X ya? Sin X. Dan yang Y ini adalah E pangkat KY, dan ini E pangkat minus KY. Nah, ini solusinya. Hah? 14 itu cos KX sama sin KX. Iya. Cos KX. Cos X sama. Oh, boleh lah. Iya. Nah, itu ya. Pak, mau beda di atas Pak? Hah? Di atas kan cos KX. Oh, cos KX. Cos KX ada konstantan. Sabar nih. Pak, jadi kapan Pak? Ya kami dulu sabar. Mama Adina cepat selesai dulu lah. Ya? Udah. Nah, ini solusi umum ya. Ini solusi umum. Kenapa solusi umum? Karena ini belum
dipenuhi, kita belum ngecek ketika X-nya sama dengan 0, T-nya harus 0. Ketika X-nya sama dengan 10, T-nya harus 0. Belum masuk ke sana. Ketika Y-nya sama dengan 0, T-nya 100. Ketika Y-nya tidak sama dengan 0, T-nya sama dengan 0. Ini kondisi yang di sini kan? Bisa saja nanti di plat yang berbeda, ini berbeda. Di sini 0, di sini 10 misalnya. Bisa kan? Nah, ini sudah kasus khusus, itu kasus umum. Ya. Sekarang lihat. Untuk sepanjang sumbu E. Berarti yang ini kan? Sin X atau cos X, ya kan? Sin X atau cos X. Untuk sepanjang sumbu X, maka sumbunya sama dengan 0. Artinya nilai sin X atau Kx itu harus menghasilkan 0. Fungsi mana yang masih hidup? Sin atau cos? Kalau X-nya sebut saja 0 misalnya. Fungsi mana yang hidup? Kalau X-nya sama dengan 0, yang masih sin atau cos? Hah? Sin yang hidup. Ya, kalau X-nya sama dengan 0, yang memenuhi bahwa nanti si sin X atau cos X itu harus sama dengan 0. Harus itu syarat yang sesuai dengan ini kan? Kenapa harus 0, Pak? Karena syaratnya ini. Ya, itu syaratnya. Jadi aliran suhu ini di sepanjang X itu 0. Jadi di sini 0, di sini 0. Harus sama dengan 0 ya. Ingat, harus sama dengan 0. Dipaksa supaya 0. Nah, sebut saja X-nya itu sama dengan 0, itu kan misal di sini kan? Di sini X-nya sama dengan 0. Sin 0 berapa? Sin 0 adalah mana 30 sin 0 itu? Hah? Bukan 30 sin 0. Tiga puluh dah? Hah? Bener Pak kan? Oh, 30. Oke, coba lihat sini ya. Lihat, sin 0 itu sama dengan 0. Artinya ini memenuhi ya. Ketika X-nya sama dengan 0, maka sin Kx-nya harus sama dengan 0. Benar enggak? Oke. Ketika X-nya sama dengan 0, maka cos-nya juga harus 0 kan? Harusnya ya. Tapi ketika masukkan di sini cos 0 berapa? Terpenuhi tidak? Nah, ini bukan solusi berarti. Nah, buang contoh. Terus yang Y. Ya, yang Y lihat. Ketika Y-nya menuju tak hingga, ini kan panjang. Maka suhunya itu sama dengan 0, harus sama dengan 0. Ya, masukkan Y-nya tak hingga. Yang mana yang menghasilkan 0? E pangkat tak hingga atau E pangkat minus tak hingga? Hah? Minus tak hingga. Yang kalau ini? Kalau E pangkat tak hingga berapa? Hah? E pangkat tak hingga berapa? 1 dibagi tak hingga berapa? 1 kan? Kenapa 0? Karena pakai kalkulator? Hah?
Ayo, 1 dibagi tak hingga ya. 1 bagi tak hingga. Kalau tak hingga dibagi 1, Kalau eksponen tak hingga, tapi 1 bagi tak hingga 0. karena kalkulator ngomong kan? Tidak, Pak. Kalau 1 dibagi tak hingga berapa? Kalau 0 tak hingga dibagi 1, Tak hingga. apa tak hingga dibagi 1? Tak hingga. Itu Ayo. 1 bagi tak hingga 0. Tak hingga bagi 1 ya tak hingga. Apa? Iya, kan tak hingga bagi 1 ditambah 1 ditambah tak hingga? 1 tambah tak hingga. Tak hingga. Iya kok. Bukan 1 tak hingga. Hah? Bisa enggak? Enggak pakai kalkulator. Hah? Bisa enggak? Tidak pakai kalkulator kamu meyakinkan bahwa 1 dibagi tak hingga itu 0. Bisa enggak kamu meyakinkan tanpa pakai kalkulator bahwa 1 dibagi tak hingga itu 0? Hah? Enggak usah pakai kalkulator. Cuma ingat saja bahwa 1 itu adalah 1, tak hingga itu adalah tak hingga. Coba masuk ke logika kamu coba. 1 dibagi 10 berapa? Tidak usah pakai kalkulator lah. 1 dibagi 10 dibagi 100 dibagi 1000 dibagi 10.000, semakin besar kan? Ada 0 di depannya kan? 0,00 itu kan? Dibagi 1 juta 0,00, nah gitu kan? Dibagi tak hingga kalau tak hingga bagi 1, Tak hingga. Sama kan 10 bagi 1 10, Pak. nah eksponen tak hingga Tak hingga. di mana? Sama kan kayak tadi dibagi itu tak hingga 0. Apa yang? Grafik eksponen, nah ini grafik eksponen dia seperti ini kan? Naiknya cepat kan? Apalagi tak hingga ke atas, dia tak hingga kan? Itu maksudnya logikanya kan? Nah, gitu kan? Jadi untuk Y-nya yang tidak sama dengan menuju tak hingga, maka suhunya itu sama dengan tak hingga kan? Sesuai tidak dengan yang di sini? Matematisnya Y pangkat tak hingga ketika suhunya tak hingga itu ketika Y-nya tak hingga suhunya tak hingga juga kan? Padahal yang di sini syaratnya adalah ketika Y-nya tidak sama dengan 0 suhunya 0. Sesuai tidak? Ya, kalau begitu yang ini juga kita buang. Nah, tinggal solusinya itu menjadi solusinya X Y itu sama dengan TX TY sama dengan apa tadi? Sin KX E pangkat minus K. Nah, baru kemudian kita cek untuk selanjutnya. Selanjutnya kita harus mengecek ketika T sama dengan 1, T sama dengan 100 ketika Y sama dengan 0. Nah, nggak dihapus dulu di bawah sini kan? Ya. Syaratnya kemudian T ini harus sama dengan 100
ketika Y-nya sama dengan 0. Ini terpenuhi tidak? Nah, itu kan? Jadi ketika Y sama dengan 0. Nah, ketika Y sama dengan 0. Ini terpenuhi tidak? Ya. Masukkan T X Y ini sama dengan sin Kx E pangkat 0, gitu kan? Y-nya kan 0. Kau lagi Pak? Hah? Kau ya? Kali-kali 0. Oke, kalau begitu hapus saja ya ini. Siapa dapur Pak? Ngerti nggak? Ini katanya harus sama dengan 100, gitu kan? Oh, sebentar. Sebelum ke sana ada yang lewat. Ketika X-nya sama dengan 10, ya. T-nya harus sama dengan 0. Oke. Tadi harus buat gambarnya. Coba cek. Mana gambarnya? Nah, ini X, ini Y, ini T-nya sama dengan 0, T-nya harus sama dengan 100, T-nya harus sama dengan 0, T-nya harus sama dengan 0. Oke. Di sini lebarnya adalah 10. Nah, ketika tadi kan sudah kita cek ketika X sama dengan 0 dan Y sama dengan tak hingga kan? Jadi yang belum dicek itu bagian ini. Ketika X-nya sama dengan 10 cm, apakah T-nya sama dengan 0? Ya, syaratnya ya. Jadi syaratnya, ini syarat yang ini, maka yang bagian X tinggal yang ini. Jadi artinya nilai sin K apa ini? X-nya 10 ya. Nah, 10K ini harus sama dengan 0 kan, itu kan? Atau 10K itu sama dengan sin inverse 0, ini kan? Berapa sin inverse 0? Sudut ini kan artinya sudut berapa yang menghasilkan 0, itu kan? Berapa? 0 terus apa lagi? Maksudnya jawabannya 0, Pak. Sin yang menghasilkan Sin sudut berapa yang menghasilkan sin 0? Berapa saja? Yo. Hah? Berapa saja? 0. Terus apa lagi? 350. Pokoknya yang masih 0 berapa? Cuma sin 350. 0. Terus berapa lagi? Hah? Hah? 180. Hitung dulu pakai kalkulator. Cari di Google. Terus berapa lagi? 350. Terus berapa lagi? Hah? Coba lihat di sini. Ini sudut 0. Sudut 180. Ketika di sini sinnya 0. Ke sini berapa? 350. Ke sini 180. Oke. 0 kan? Balik ke sini lagi 0 lagi enggak? Berapa sudutnya? Ada lagi 270. Balik lagi ke sini berapa? 350.
Terus itu kan 0 pi, 1 pi, 2 pi, 3 pi, 4 pi. Ya kan? Jadi ini sama dengan 10K itu sama dengan N pi, gitu kan? Nah, artinya K-nya ini kan tadi K ini konstanta yang kita tuliskan saja kan, tidak tahu nilainya kan? Nah, berarti K-nya sama dengan N pi per 10. Kalau begitu solusinya itu untuk yang X sin Kx itu menjadi sin Np K Np X Np per 10 X K X. Nah, N-nya boleh 0, 1, 2, 3 dan seterusnya kan itu kan? Oke, sudah? Yang sin kan? Sekarang ketika y-nya sama dengan 0, ini ketika y-nya sama dengan 0, t-nya itu harus sama dengan 100. Ketika t-nya sama dengan 0, maka y-nya itu harus sama dengan 100. Jadi sebelumnya solusinya adalah t x y itu sama dengan apa tadi? Sin ya. Sin Np E per 10 dikali dengan E pangkat minus K Y, gitu kan? Nah, syarat yang lain di sini ketika t-nya sama dengan ketika y-nya sama dengan 0, maka t-nya ini harus sama dengan 100. Ini lihat, ini ada n, yang ini belum ada n. Artinya nanti ini akan mungkin kalau ini adalah merupakan penjumlahan dari bilangan n. Jadi yang ini nanti juga adalah penjumlahan ya. Jadi T x y ini sama dengan jumlahan dari n sama dengan 0 sampai tak hingga nanti ada e pangkat k y ini dikali sin n pi e per 10 ya. Di sini ada sebuah konstanta yang belum kita tahu bn ya. Untuk ini yang menjadi penjumlahan dia supaya jadi 100 ketika y-nya sama dengan 0 ya. Kayak gini pangkat ini K ya, sama jadi K-nya itu adalah NP per 10 juga kan? Iya. Jadi minus NP Y per 10. Nah, ya. Oke. Kan tadi KY kan? Sudah? Selesai? Belum. Ada sebuah konstanta yang baru yang kita tidak tahu berapa nilainya, B ini kan? Ya kan? Ini adalah konstanta karena kalau kita belum menjamin bahwa nanti ketika y-nya sama dengan 0 maka dia sama dengan 100. Coba cek, kita cek. Ketika y sama dengan 0 maka ini sama dengan sin 0 kan? Tapi di sini kalau ini 0 nanti semuanya 0 kan? Padahal syaratnya adalah sama dengan 100. Artinya nanti ketika y-nya sama dengan 0 ini adalah jumlahan. Nah, yang nilai 100 ini berasal dari jumlahan yang ya. Nah, Bn ini kita peroleh dengan menggunakan deret sin Puyi. Nah, di bab ke-7 ya. Jadi BN-nya dicek. Nah, kalau belum aku banyak nyoba dicek semua di
Oke, jadi satu lagi Bn-nya nanti cek ini dengan menggunakan deret Fouillé ya. Deret Fouillé cara menghitung Bn-nya ini nanti cek ini deret Fouillé untuk yang sinus ya. Panasin. Nah, ada di bab 7. Nah, untuk menghitungnya Bn-nya itu adalah 2 per L integral dari Fx sin NPx per L. Fx sin NPx per L dx. Nah, integral. Fx-nya itu adalah yang kita inginkan di sini tadi. Ya, di sudut sini kan di Y sama dengan 0 kita inginkan suhunya itu adalah 100, maka efeknya adalah 100. Ini sama dengan 2 per L integral dari 100 sin NPx per L dx. Nah, batasannya itu dari 0 sampai 10 ini kan X-nya kan. X-nya dari 0 sampai 10. Oke, nah integralkan lagi. Integral sin apa? Cari lah ya, cari nanti ya. Ya, cari ya. Carilah. Kalau bapak nyarinya tidak selesai, nanti lama video ini. Ya kami. Cari ya, mau ini tanya Rahmi, ini tanya Rahmi ya. Jadi nanti solusinya ini untuk ada 2 untuk n yang ganjil. Untuk n yang ganjil dapatnya 400 per NP, nanti cek saja, lainnya adalah 0 ya. Sehingga solusinya, nah solusinya terakhirnya kan B-nya sudah dapatkan ini kan. Untuk jadi solusinya adalah untuk n yang ganjil kita punya, kenapa ganjil? Ganjil ya? Ini ya? T sama dengan 400 per NP jumlahan dari, nah ini tadi E pangkat minus NP per 10 dikali sin NPx per 10. Nah ya. Oh, jumlah ini masuk ke sini ya. N sama dengan 0 sampai tak hingga. Ini 400 per NP. 400 ini dari integral ini kan? Iya. Cek biar yakin kan. Ini dikalikan sudah 200 kan? Ya. Nah, ini solusi yang terakhir. Mana? Di pangkat bukannya itu min NP per 10 Y. NP per 10 Y, ya. NPY. Jadi si suhu ini di plat ini dia merambat dari 100 menuju 0. Caranya adalah seperti ini. Itu cara. Iya, itu caranya dia merambat. Ketika n-nya sama dengan 0. Nah, ketika n-nya sama dengan 0 berapa? Ketika n-nya sama dengan 0, x-nya sama dengan 0, y-nya sama dengan 0 berapa? Itu kan? X-nya sama dengan 0, y-nya sama dengan 0 berapa? X-nya sama dengan 0,
X-nya sama dengan 0, Y-nya 1, naik kan? Berapa? X-nya sama dengan 0, Y-nya sama dengan 0, X-nya sama dengan 1, berapa? Kan itu kan? Bisa kan? Hah? Nah, coba kamu bawa ke seminar fisika. Ya kan? Visualisasi, visualisasi bukan simulasi kan, ini saja. Coba lihat coba. N-nya 100, ini kan banyak kan? Ada 10, kalau ini grade-nya 10, grade-nya 1 kan 10 kan? Ini berapa kan? Nah, jadi yang di sini misalnya merah, berapa ini kan? Apa ya? Oh begini ternyata aliran panasnya, gitu kan? Sudah? Ada yang ditanya? Banyak yang dilewat-lewat tadi dicek lagi. Mulu-mulu cek gitu ya. Nah, supaya iya, supaya paham. Ini supaya paham saja ya. Kalau tidak mau paham tidak apa-apa gitu kan? Iya, tidak paham tidak apa-apa. Wajib kan? Tapi wajib dikerjain. Yang namanya tugas itu wajib dikerjakan. Kan kuliah itu wajib. Sudah lah. Gitu ya. Tugas itu wajib dikerjakan, tapi tidak wajib diperiksa, ya. Oh, Iya kan? tugas itu wajib dikerjakan dan wajib diharuskan. Belum tentu. Mana? Kan wajib, Pak. Enggak ada kewajiban dosen meriksa tugas. Tidak ada. Kewajiban dosen adalah mengajar. Ya kan? Kewajiban mahasiswa adalah belajar, mengerjakan tugas. Ya. Nah, jadi kalau mau paham, kerjakanlah tugasnya ini ya. Itu Halaman 626. Nomor berapa nih? Bos kan, Pak? Ya, bos. Halaman nomor 2 saja ya. Nomor 2 saja, Pak. Halaman 626, 626 nomor 2. 626 nomor 2. Supaya paham gitu ya. Pak, Nah, itu Pak dari mana? Pak? Yang mana? Pak? Aku baca puluh itu dari awal lagi dikatek. Itu tuh harus sama misalkan supaya syarat dia ketika Y-nya sama dengan 0 memenuhi P-nya itu 100. pokoknya dipakai itu muncul. Ya. Coba lihat, Y-nya sama dengan 0, E pangkat 0, tak hingga pangkat 0 1 ini kan? Nah, terus ini X-nya boleh 0, boleh ya. Sini boleh 0 ya. 1 boleh, 1 boleh sampai 10 berapa gitu kan? Ketika katakanlah X-nya sama dengan 0, 0 gitu kan? Dan ketika X-nya sama dengan 1 belum tentu 0 ya kan? Nah, maksimal sin 10 coba lihat. Sin 10. Nah, 10 per 10. 0 juga ya? 0 juga ya? Tinggal M-nya tinggal 0 atau enggak gitu kan? Nah, artinya supaya inilah sederhananya supaya nilai T ini sama dengan 100 ketika Y-nya sama dengan 0, maka kita butuh penjumlahan yang lain. Kalau dari sini saja ini tidak mencukupi 0 dan tidak mencukupi 100. Nah, lalu tambahkan ini. Yang kita juga tidak tahu ini seperti apa kan itu kan. Nah, ternyata deret ini adalah deret Fuji. Jadi si B ini bisa kita dapatkan seperti ini. Oke? Sini. Bisa ya?
belum bisa mungkin ya. Tapi supaya paham lah, supaya paham. Kerjakanlah tugasnya ya. Ya Pak. Siapa? Ada yang tanya enggak? Hah? Sudah tiik. Mau lagi? Pak, nanya Pak, Hmm. soal apa tugasnya? Kerjakan. Tidak, bukan Pak, yang Belum selesai. kan ada dua pilihan ya Pak. Apa? Nge-share link YouTube atau share Google Drive. Nah, yang Google Drive itu dari Bapak atau cuman apa? Bapak Kamu. share. Apa yang Maksudnya Bapak kami itu, tinggal kami kirim di situ. Linknya aja kirim ke Bapak. Link baik, kita yang buat link. Kakek kan kita share ke kalian, baru share ke bapak. Oke, siap. Sudah, yuk. Apa ya? Itu videonya bebas ya Pak? Video bebas kemana? Maksudnya bebas tuh. tanpa nampil ke kita, cuma materinya bayar apa ya? Janganlah. Harus. Iya, nggak kelihatan Bapak siapa yang ngerjakan kan itu kan? Iya benar. Iya kan? Nggak usah diedit, nggak usah diedit. Jadi biar kami nih. Iya. Seadanya ya. Iya. Berapa menit Pak? Bebas maksimalnya. Maksimal sampai paham itu aja kan? Kalau pahamnya 1 menit ya menit. Berarti kalau 1 jam, 2 jam. Tidak apa-apa. Bagus. 10 jam. Oke, ada yang ditanya? Tidak ada ya? Jadi kalau tidak ada kita lanjutkan minggu depan ke mana? Sama Schrödinger. Nanti ada persamaan gelombang. Karena banyak yang persamaan diferensial parsial lebih banyak dipakai. Oke, terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.